Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Kembali dalam perenungan Rutu Pentakos hari yang ke-12. Dan bersama-sama kita akan merenungkan Yesaya 26, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Saudara, Tuhan pernah berkata begini, pernahkah seorang ibu melupakan bayinya? Kalaupun itu ada, maka Tuhan tidak pernah akan melupakan umatnya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan, seberapa bejat dan seberapa jahatnya umat pilihan Allah. Saudara-saudara, bangsa Israel melawan Tuhan. Dan seperti firman Tuhan katakan, ketika seorang ayah mencintai anaknya, tentu dia menggunakan rotan. Maka sama saudara dengan bangsa Israel, ketika mereka tidak setia, Tuhan menghukum mereka dengan tujuan membawa mereka kembali. Tapi saudara, sangat menarik kalau kita perhatikan di dalam kitab Yesaya. Yesaya saudara-saudara dipakai Tuhan untuk menubuatkan, berbicara tentang apa yang mereka lakukan, dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Lalu kemudian Tuhan membuang mereka, tapi Tuhan tidak meninggalkan mereka. Nah, sangat menarik saudara-saudara, di dalam ayat yang pertama dari pasal ini dikatakan pada waktu itu ya nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada waktu itu, pada waktu kapan saudara? Itu pada waktu ketika Tuhan memulihkan mereka. Mereka akan menyanyikan lagu ini di Yehuda setelah mereka kembali saudara-saudara. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sangat menarik, dan karena waktu mungkin kita tidak bisa membahas secara mendetail, tapi saya ingin kita memperhatikan mulai ayat yang ketiga saudara. Saudara-saudara, di situ katakan yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepada mula ia percaya. Saudara, di NIV ditekankan yang pertama yaitu you Tuhan, you will keep and the perfect peace, saudara. Saudara, Tuhan akan menjagai mereka dengan damai sejahtera yang sempurna. Saudara, di dalam ayat ini kalau dalam bahasa Indonesia tidak begitu jelas sekali, tapi dalam bahasa aslinya ada dua kata shalom dipakai saudara. Menunjukkan bahwa damai Tuhan adalah damai yang komplit, damai yang sempurna. Maka NIV menerjemahkannya adalah in perfect peace saudara. Atau complete. Damai sejahtera yang komplit. Damai sejahtera yang sempurna saudara. Tuhan akan jagai kita saudara-saudara. Nah saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang sangat menarik dikatakan bahwa Tuhan akan menjaga kita dengan damai sejahtera yang sempurna, yang hatinya teguh saudara. Saudara, kata hati di sini saudara-saudara, itu di dalam bahasa aslinya itu dipakai kata saudara-saudara yetser. Yetser ini bisa saudara diterjemahkan dengan kata hati, bisa juga saudara diterjemahkan niat, kecenderungan, tapi berbicara tentang apa yang dibentuk. Ini berbicara tentang saudara-saudara bagaimana tukang periuk saudara membentuk bejana. Saudara, dengan kata lain saudara, memang kita perlu saudara minta belas kasihan Tuhan agar hati kita bisa dibentuk saudara. Dan sering bukan menyanyikan lagu bahwa bagaikan bejana yang siap dibentuk saudara. Hati kita siap dibentuk saudara. Hati kita siap saudara-saudara seperti bejana yang siap dimol oleh Tuhan saudara-saudara. Ini penting sekali. Saudara-saudara, kenapa berbicara tentang hati yang siap dibentuk ini? Karena kalau saudara melihat bahwa ini adalah lanjutan dari nubuat dari Yesaya di dalam pasal yang ke-25. Dan saudara, kalau kita perhatikan di situ Yesaya berbicara tentang bangsa yang sombong, yang tidak sadar bahwa dia dipakai oleh Tuhan. Lalu Tuhan berkata begini saudara, di dalam ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Ayat 4b-nya saudara dikatakan, saudara, mereka, amarah mereka saudara-saudara, dikatakan saudara yang gagah dan sombong itu saudara, itu kemudian akan Tuhan diamkan saudara. Kegaduhan mereka akan Tuhan diamkan saudara.
Yang lebih menarik lagi, saudara, dikatakan seperti panas terik matahari itu, saudara-saudara. Lalu kemudian ditiadakan oleh apa, saudara? Naungan awan, saudara. Saudara, dengan kata lain, saudara, betul mungkin mereka seperti teriknya tekanan mereka, seperti teriknya matahari. Tetapi ketika ada awan yang menudung, itu berarti teriknya itu ditiadakan, tidak terasa. Saudara-saudara, itu gambaran damai sejahtera yang sempurna, saudara. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, itu sebabnya maka kita berdoa di tengah segala pergumulan hidup kita. Kita tahu ada Tuhan yang memelihara, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Saudara, kita mohon Tuhan menjaga hati kita agar sungguh-sungguh, saudara, dengan pertolongan Tuhan juga kita menjaga hati kita, saudara. Kita bekerja sama dengan Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Sehingga sungguh-sungguh, saudara-saudara, kita akan mendapatkan damai sejahtera yang sempurna, saudara. Maka ayat 4 dikatakan, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal, saudara. Saudara, saya akan tutup dengan Mazmur 91, saudara, ayat 1 sampai dengan kedua yang berkata demikian. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindungan dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Saudara, tempat perlindungan dan kubu pertahananku adalah Allahku yang kupercaya. Saudara, saya berdoa agar sungguh-sungguh saudara menjadikan Allah yang kita percayai tempat perlindungan, tempat pertahanan yang sungguh-sungguh engkau percayai. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.